Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal kali ini kita akan membahas tentang fungsi yang dinyatakan dalam diagram panah. Ada beberapa pertanyaan, biasanya yang ditanya itu domain, kodomain, ataupun range. Sebelum kita jawab, kita harus perhatikan panahnya. Apakah fungsi ini dari A ke B atau B ke A? Kalau dilihat di soal ini, tentu dia dari A ke B. Panahnya ini dilihat. Kalau misalkan panahnya dari A ke B, maka domain atau daerah asal itu dia dari A. Berarti daerah asalnya seluruh anggota A yaitu 1, 2, dan 3. Sedangkan kodomain ini atau dikenal dengan istilahnya daerah kawan, ya berarti seluruh anggota B yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian yang terakhir adalah tentang range. Apa itu range? Range adalah daerah hasil, atau kalau dilihat di sini yaitu seluruh anggota B tapi yang mendapatkan panah atau pasangan, yaitu berarti cuma angka 2, 4, dan 6. Nah, dari 3 pertanyaan ini ada satu lagi yang biasanya ditanya, yaitu bagaimana sih aturan mainnya? Kenapa anggota A ini ketika dipanahkan ke anggota B hasilnya angka 2? Terus kenapa hasilnya angka 4 ataupun juga angka 6? Berarti kalau pengen dibikin aturan mainnya atau fx sama dengan, kita cukup lihat dari daerah hasil. Tadi ada angka 2, angka 4, angka 6. 2 ini kalau kita lihat di sebelah kirinya adalah angka 1. Kemudian 4 sebelah kirinya angka 2. 6 sebelah kirinya angka 3. Kalau dilihat berarti ini berlaku kelipatan. 2 kelipatan dari 1. 4 kelipatan dari 2, 6 juga kelipatan dari 3. Semuanya ini sama, ternyata 2 kali lipatnya, maka bisa ditulis 2 kali lipat atau 2x. Gitu. Bisa ya? Next. Berikutnya kita akan bahas nomor 2. Di sini ada fungsi x yang dipetakan dengan aturan main 2x min 5. Yang ditanya adalah range-nya. Berarti kita harus jawab dulu dari daerah asalnya. X lebih dari sama dengan 3. Ingat ini adalah anggota bilangan bulat. Berarti 3-nya ini ikut. Karena ada sama dengan. Berarti 3, 4, 5. Dan X-nya ini kurang dari 6. Berarti sudah berhenti sampai sini. Kemudian rumusnya itu fx sama dengan 2x min 5, berarti 2x min 5. Yang ditanya adalah range, berarti tinggal masukin seluruh anggota asalnya, daerah asalnya, berarti 3, x-nya ganti 3. Berarti 2 kali 3 kurang 5, hasilnya 1. Kemudian f 4, berarti 2 kali 4 kurang 5, hasilnya 3. Berikutnya ada F5 ya. F5 sama dengan berarti 2 kali 5 kurang 5, hasilnya 5. Berarti range-nya itu bisa ditulis 1, 3, 5. Seperti ini. Soal nomor 3, ini yang ditanya adalah domain fungsi ya. Berarti kalau kita perhatikan di sini ada 2 bentuk akar. Syarat akar adalah dia harus bernilai positif di dalamnya. Kalau negatif itu namanya imajiner. Jadi syaratnya adalah di dalam akar ini harus bersifat positif. Berarti langkah pertama, karena di sini ada 2 akar, kita cek dulu yang ini. Maka dia harus positif, yaitu 2x min 4 minimal bernilai 0. Berarti 2x lebih besar daripada 4, maka x-nya lebih besar dari 2. Syarat akar berikutnya yang kedua di sini 3x plus 6 dia lebih besar daripada 0 ya, lebih dari sama dengan, maka 3x lebih besar dari negatif 6. Ini pindah ke kanan, ke x-nya lebih besar daripada negatif 2. Nah, untuk menarik kesimpulannya di sini sebenarnya jawabannya sudah terlihat ya. Yang lebih besar yang mana? Berarti ini yang dipilih. Tapi kalau bingung, kita bisa bikin garis bilangan.
yang kecil di sebelah kiri. Ini min 2. Ingat harus bulat penuh karena ada sama dengan di sini. Di sini angka 2. Sarannya ada 2 ya di sini ya. Sekarang lebih dari sama dengan min 2, lebih dari arahnya ke kanan. Kemudian lebih dari 2 juga ke arah kanan. Kita arsir mana yang terakhir 2 kali. Pasti yang daerah sini doang, berarti kesimpulannya DF-nya itu berarti X-nya harus lebih besar daripada 2. Ini ya kesimpulannya. Di soal nomor 8 berikutnya kita tentang fungsi komposisi. Di sini ditanya adalah FOGA, berarti fungsi G masukin ke F. Kita jawab dulu. Berarti FOGX. Nah, ini artinya fungsi G dimasukin ke F. Berarti ini kita masukin ke X. Berarti 2. X-nya dipangkatin 2. Berarti di sini 3 per akar 2X ini harus dipangkatin 2. Kemudian dikurangi 8. Nah, kita hitung lagi. 3 pangkat 2 itu 9. Berarti 2 kali 9 per akar, kalau dikuadratin akarnya hilang. Berarti tinggal 2X min 8. Nah, ini bisa dicoret. Berarti jawabannya 9 per X min 8. Nah, kalau di soal ini pilihannya nggak ada, berarti ini bisa kita samakan penyebutnya. X-nya kali 8. Berarti 9 kurang 8X per X. Seperti ini. Tapi yang ditanyakan bukan FOGX, tapi FOGA. Berarti X-nya ini harus diganti dengan huruf A. Ya. Berarti 9 dikurang 8A per A. Gitu. Soal kelima ini ditanya GOF2. Kita cari dulu F2-nya. Berarti X-nya ini semua diganti angka 2. 2 pangkat 2 tambah 5 kali 2 dikurang 2. Berarti 4 tambah 10 kurang 2, hasilnya 12. Berarti GOF2 ini tinggal substitusi angka 12 ke fungsi G. Berarti 3 kali 12 kurang 6. 36 kurang 6 hasilnya 30. Oke, soal nomor 6 ini yang ditanya adalah GOFX. Nah, yang jadi kendala adalah Fx masukin ke G, tapi di sini adanya Fx plus 2 bukan Fx. Maka ini kita selesaikan dulu ya. Coba misalkan X plus 2 ini sama dengan Y, berarti X-nya sama aja Y kurang 2, 2-nya ke kananin. Berarti Fx plus 2 bisa ditulis jadinya Fy sama dengan 3x kuadrat, berarti 3 kali Y min 2 dikuadratin tambah 12 kali X, berarti sama aja 12 kali Y min 2 tambah 9. Nah, kalau udah ini berarti hitung manual. Berarti 3 kali Y kuadrat min 4Y tambah 4 tambah 12 kali Y, 12 kali min 2, jadi min 24 tambah 9. Berarti lanjutin 3Y kuadrat min 12Y plus 12 tambah 12Y kurang 24 tambah 9. Ini bisa dicoret. Jadi jawabannya 3Y kuadrat 12 kurang 24 min 12 tambah 9, jadi min 3. Ini dibalikin ke fungsinya, berarti Fx sama dengan 3x kuadrat min 3. Sampai sini sudah. Tadi kita dapat Fx-nya 3x kuadrat min 3. Karena pertanyaannya GOFX, berarti fungsi Fx dimasukin ke G. Udah ada, tinggal masukin ke sini. Berarti
Jadinya 3s kuadrat min 3 tambah 1. Jawabannya berarti 3s kuadrat min 2. Oke, nomor 7 ini yang ditanya adalah inverse fungsi ya. Berarti f inverse fungsinya ini tukeran aja. Cuma bedanya dikali ya, dikali dengan negatif atau berubah tanda. Min 2 pindah ke atas jadi 2. X min 8 nggak berubah per 2x. Positif 6 pindah ke bawah berubah jadi negatif 6. Selesai. Nomor 8 ini soal fungsi komposisi tapi diinversin ya. Langkahnya masih sama, kita cari dulu FOG-nya. FOG X berarti fungsi G masukin ke X. Berarti ini ganti dengan ini. X kuadrat plus 6. Jangan lupa dikurang 1. Berarti jadi isinya X kuadrat plus 5. Tapi yang ditanya inverse, berarti ini kan X kuadrat plus 5 ya. Saya tulis ulang. FOG X sama dengan X kuadrat plus 5. Misalkan ini Y sama dengan X kuadrat plus 5. 5-nya pindah kiri, jadinya Y kurang 5 sama dengan X kuadrat. Berarti X-nya berapa? Ya Y min 5 di akar ya. Berarti jawabannya FOG inverse-nya itu sama aja akar dari ini Y min 5 tulis jadi X min 5. Selesai ya. Ke berikutnya nomor 9 itu tentang trigonometri. Nah, yang ditanya adalah sin 300 derajat dikurang cos 150 dikurang tan negatif 150. Langkah pertama kita pakai sudut berelasi. Biasanya saya pakai 360 dan 180. Sin 300 berarti saya pakai 360. 360 biar jadi 300 dikurang 60. Min cos 150 berarti saya pakai 180. Dan ini mengubahnya itu gampang, depannya tinggal ditambahin 360. 360 kurang 150 berarti ini sama aja tan 210. Oke, lanjut. Karena sin 300 itu di kuadran 4 berarti dia nilainya negatif. Jadinya negatif sin, dilihat ini 60. Di kuadran 2 cos itu bernilai negatif. Karena di depannya negatif maka jadi plus. Cos 30. Ini bisa kita ubah jadi min tan pakai 180 berarti 180 tambah 30. Sin 60 itu sama aja setengah akar 3 berarti min setengah akar 3. Cos 30 juga setengah akar 3. Ini tan 210 ada di kuadran 3 berarti dia nilainya positif. Maka negatif tan, tetap tannya positif ya, tan 30. Ini ngikutin di sini aja. Oke. Karena ini sama ada berlawanan tanda berarti hasilnya habis 0 ya. Maka hasilnya min tan 30. Tan 30 itu berarti hasilnya sepertiga akar 3. Ada negatifnya. Oke, berikutnya nomor 10 kita tulis. Cos 120 bisa ditulis menjadi cos 180 kurang 60. Sedangkan sin 210 bisa ditulis jadi 180 tambah 30. Yang bawah tan bisa ditulis 180 tambah 60 seperti ini. Berikutnya
karena cos 120 itu di kuadran 2 berarti dia nilainya negatif. Berarti min cos, tinggal dilihat di sini 60. Sin 210 itu nilainya juga negatif. Berarti jadinya min ketemu min plus. Sin berapa? Di sini dilihat sin 30. Kemudian per tannya itu di kuadran 3 berarti dia tetap positif. Jadi tan 60. Oke, sampai sini. Kita lanjutin di sebelahnya aja. Cos 60 itu setengah ya. Berarti min setengah tambah sin 30 juga setengah per tan 60 itu akar 3. Di sini udah nggak usah dilanjutin karena yang atas ini nilainya pasti hasilnya 0. 0 dibagi akar 3 pasti hasilnya tetap 0. Oke. Ke nomor 11 ini kita ditanya koordinat kutub dari Cartesius ya. Berarti kita nyari nilai R-nya dulu. R itu adalah akar dari S kuadrat tambah Y kuadrat, berarti 8 akar 3 dikuadratin tambah negatif 8 dikuadratin, berarti hasilnya 8 pangkat 2 64. Akar 3 kuadratin, akarnya hilang, tambah min 8 dipangkatin 2 hasilnya 64. 64 kali 3 itu 192 ditambah 64 jadinya akar 256, berarti 16 ya. Oke. Nah, berikutnya kita punya rumus itu bisa X sama dengan R kali cos theta, atau bisa juga pakai Y sama dengan R kali sin theta. Nah, saya cenderung pakai yang ini karena X di sini nilainya positif. Bisa ya, berarti X-nya 8 akar 3 sama dengan R itu 16 kali cos theta. Nah, cos theta berarti 8 akar 3 dibagi 16. Jadinya setengah akar 3. Setengah akar 3 itu berarti cos 30. Tapi sekarang kita lihat di soal ini. Di soal ini ada di kuadran. Karena X-nya positif, Y-nya negatif, berarti dia ada di kuadran 4. Berarti cos-nya ada di kuadran 4. Berarti ya udah, maka tetanya ini kuadran 4 itu 360 dikurang 30, berarti 330 derajat. Maka kutubnya 16,330 derajat. Ini jawabannya. Oke, nomor 12 ini kita ditanya koordinat Cartesius dari koordinat kutub yang udah diketahui. Rumusnya berarti kita cari nilai X yaitu R kali cos theta. Berarti R-nya sendiri di sini angka 5, berarti 5 kali cos theta, berarti cos 300. Berarti 5 kali, kalau belum hafal kita pakai sudut berelasi, yaitu cos 360 kurang 60. Itu jadinya 5. Nah, diingat cos di kuadran 4 sifatnya positif, maka ini sama aja dikali cos 60. Jadinya 5 kali setengah, yaitu 5/2. Untuk Y-nya itu kita bisa cari R kali sin theta. Oke, R-nya 5 kali sin 300 dengan cara yang sama seperti ini.
yaitu 5 kali sin 360 kurang 60. Bedanya adalah sin di kuadran 4 ya, itu sifatnya negatif, maka dikali sin negatif ya 60. Berarti 5 dikali min setengah akar 3, jadinya min 5/2 akar 3. Jawabannya berarti 5/2 dan min 5/2 akar 3. Seperti ini ya. Nomor 13 kita diberikan sebuah segitiga yaitu PQR dengan yang ditanya adalah panjang RKS. Di sini ada dua sudut yang diketahui yaitu sudut P dan sudut Q. Dan sudut R ini dia siku-siku. Hati-hati di sini namanya pengecoh ya. Kenapa sudut 30 ini jangan dipakai? Karena yang kita tanya adalah RS. Sedangkan yang diketahui di sini adalah panjang PQS. Berarti yang kita pakai di sudut 60. Bisa pakai sin, tan ataupun cos. Pertanyaannya yang paling gampang adalah tan, karena yang ditanya RS, yang diketahui PS, depan, samping. Berarti pakai tan. Tannya adalah tan 60. Depan per samping. Berarti RS per PS. Tan 60 itu akar 3. RS-nya tidak diketahui, PS-nya 8. Berarti panjang RS-nya tinggal dikali silang, 8 kali akar 3. Selesai. Oke, nomor 14 kita langsung coba jawab. Cos 18 derajat dikurang sin 72 derajat ditambah sin 230 derajat. Dengan diketahui sin 50 derajat sama dengan 0,766. Oke. Di soal ini kita bisa pakai sudut 90 derajat ya, relasi. Karena ini ada di kuadran 1, ini juga kuadran 1. Kalau ini dia ada di kuadran 3, berarti sin di sini nilainya negatif. Oke. Cos 18 bisa kita ubah jadi cos 90 derajat dikurang 72, karena kan hasilnya tetap 18, min sin 72, ini nggak usah diubah, tambah sin 180 tambah 50 derajat, agar hasilnya tetap 230. Karena pakai 90 maka cos berubah menjadi sin, tapi dia ada di kuadran 1, berarti tetap positif, maka jadinya sin 72 dikurang sin 72 ditambah sin, ini di kuadran 3 tadi ya, negatif berarti, maka plus ini berubah menjadi min sin 50. Kalau kita perhatikan ini nilainya sama, karena dikurang berarti hasilnya habis, sama dengan berarti min sin 50 di sini 0,766, berarti negatif 0,766. Oke, nomor 15 ini kita coba kerjakan langsung. Sin 450 bisa kita tulis, karena ini melewati satu putaran penuh, jadi kita bisa langsung kurangkan kelipatan dari 360 ya. 450 dikurangi 360 aja langsung, berarti ini sama aja sin 90. Kurangi 360 ini sama aja cos 45. Nah, paling di sini berbeda ya. Kalau 360 dikurangi 150, berarti tannya itu adalah 210. Nah, sin 90 itu 1 plus cos 45 itu setengah akar 2. Tan 210 berarti kita ubah dulu menjadi tan 180 tambah 30. Diingat tan di kuadran 3 itu pasti positif ya. Maka 1 tambah setengah akar 2 min tannya nggak berubah jadi tan 30. Berarti jawabannya 1 tambah setengah akar 2 dikurangi 1/3 akar
3. Kalau udah seperti ini nggak bisa diubah karena akar 2, akar 3 berbeda. Jadi cukup seperti ini.